Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tauhid atau akhlak setiap hari Ahad pekan yang kedua. Alhamdulillah pagi hari ini Ahad tanggal 12 Rajab tahun 1445 Hijrah yang bertepatan dengan 12 Januari 2025. Pada subuh hari ini mengingatkan iman kita dalam beribadah, insyaallah. Salam dan salam kepada saudara junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in dan sahabat Islam. Bapak Ibu semua muslimin yang saya hormati, sering saja pada hari ini saya dapat kiriman WA dari Rusia. Jadilah saksi dari fenomena langka ini, fenomena alam ini kaitannya dengan astronomi, gitu. Akan terjadi sebuah fenomena langka di mana kita dapat menyaksikan pemandangan di langit yang tidak biasa. Dan jadikanlah saksi dari fenomena langka ini karena akan terjadi setiap 18 atau 20 tahun sekali. Di tahun 2025 akan menjadi tahun yang tak terlupakan dalam sejarah astronomi karena akan terjadi sebuah fenomena langka di mana seluruh planet di tabla surya kita berada dalam satu garis lurus. Seolah-olah alam semesta sedang menyelaraskan dirinya. Fenomena ini dikenal sebagai planetary alignment, sebuah kejadian yang mampu memukau siapapun yang melihatnya. Fenomena ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 25 Januari 2025 itu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia. Jadi pada saat itu planet-planet Uranus, Mars, Jupiter dan Saturnus akan sejajar berada pada satu garis lurus membentuk garis yang dapat dilihat dengan mata kita tanpa alat bantu. Namun untuk Neptunus dan Uranus hanya bisa dilihat dengan menggunakan teleskop atau teropong. Fenomena ini bukan hanya sekedar pemandangan indah dalam sejarah. Peristiwa semacam ini telah akan memunculkan berbagai spekulasi mulai dari mitos kehancuran hingga prediksi perubahan besar di bumi. Fenomena ini adalah peristiwa astronomi yang memukau dan aman untuk diamati dan siapapun yang melihatnya dan saksikan kejadian di langit yang mungkin hanya dapat disaksikan sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau cuaca bagus ya, kalau cuaca jelek kayaknya baiklah Bapak Ibu yang kami hormati untuk kegiatan kajian subuh pada hari ini seperti biasa yang akan kembalikan wasiat kita adalah yang terhormat
kewajiban ibadah haji secara kewajibannya, karena haji adalah rukun Islam yang kelima ya bagi yang mampu. Tapi kalau sudah umroh apalagi di bulan Ramadan, maka kita sudah dapat pahala haji. Tapi kalau kita misalnya hanya mengejar pahala dan sudah disampaikan setelah kita sholat berjamaah di masjid, duduk sampai matahari terbit dan hilang waktu terlarang, yaitu sudah sampai waktu isyraq. Nanti ada di sini kan waktu kita bisa sholat syuruk. Sholat syuruk bukan di waktu syuruk ya, kalau di waktu syuruk itu haram kita sholatnya. Waktu syuruk adalah waktu matahari sedang terbit, itu haram. Kita sholat tunggu 5 menit, 10 menit ya, biasanya dipatok 15 menit lah biar aman dari waktu terbit, itu waktu sholat isyraq atau sholat syuruk. Nah, kemudian siapa yang sholat 2 rakaat dalam hadis yang derajatnya hasan ya, disebutkan pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Itu kalau hanya mengejar pahala ya. Tapi kan kita juga harus menyelesaikan kewajiban ya. Kewajiban yaitu rukun Islam ada 5. Yang kelimanya itu adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan tentu saja bagi yang tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Berniat terus, jangan berputus asa, berniat. Kenapa? Karena niat itu juga bisa bernilai pahala. Niat bisa bernilai pahala. Jadi jangan putus asa, di mana orang bisa haji, jangan begitu, itu putus asa. Tapi harus ya Allah, saya tetap berniat walaupun saya belum melihat kemungkinannya bisa berangkat haji. Apalagi antrian di Kota Bandung berapa tahun sekarang? 25 tahun. Tapi kalau yang di atas 60 kan dikasih prioritas nanti. Dikasih prioritas bisa dipercepat gitu kan. Berarti kalau anak kita ingin berhaji harus kita tetapkan mungkin sejak umur 5 tahun supaya berangkat pada umur 30 tahun. Itu kalau memakai jalur normal. Nah, kemudian juga persiapan di bulan Ramadan itu tentunya kita harus berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Karena sahabat Thalha bermimpi ketemu 2 orang sahabat lainnya yang bersaudara, yang satu meninggal setahun sebelum yang satunya. Kemudian dalam mimpinya sahabat Thalha melihat orang yang meninggal setahun sebelumnya itu mati syahid, yang meninggal di tahun berikutnya itu matinya biasa saja di tempat tidurnya dan istilahnya dengan normal gitu ya. Tapi yang kedua lebih tinggi derajatnya dari yang pertama. Padahal mati syahid itu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Syuhada itu di bawah nabiyin kalau secara umum ya, di surat 4 ayat 69. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau beri nikmat. Ya, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim. Orang yang beri nikmat itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya sugan yang cenah. Ini sering saya ulang-ulang. Ibadah itu harus jelas dasarnya, ayatnya, hadisnya, baru kita mengikuti orang yang diberi nikmat oleh Allah. Akidah itu, keyakinan itu harus jelas dasarnya, Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita akan diberi nikmat oleh Allah. Nah, orang yang menaati Allah dan Rasulnya, menaati Al-Quran dan As-Sunnah, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka akan disertakan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Maaf, tadi Nabi dulu, siddiqin baru syuhada. Nah, kita mah kebanyakan di nomor 4 ya, lumayan ya. Kita jadi laki-laki yang solihin, ibu-ibu yang solihah. Tapi kalau laki-lakinya sholat di rumah, jadi laki-laki yang solehah gitu. Kenapa? Karena kalau ibu rumah tidak harus ke masjid. Kalau laki-laki harus
berusaha ke masjid gitu. Nah, syuhada itu di atas sholihin. Tapi orang yang kedua ini bukan nabi, bukan siddiqin, tapi derajatnya ternyata lebih tinggi dari saudaranya yang meninggal mati syahid sebelum itu. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya bermimpi dua orang saudara saya dari kampung Bali itu dekat Mekah ya. Itu ada yang meninggal mati syahid setahun sebelumnya, tapi yang kedua saudaranya meninggal setahun setelahnya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kok bisa gitu kan? Dalam mimpi itu kok bisa? Jadi pertanyaannya ada dua. Satu, apakah mimpi saya benar? Yang kedua, kok bisa terjadi begitu? Nah, ini bisa konfirmasi kalau zaman dulu nabinya masih ada. Ya, kalau sekarang mah kita nggak ada yang mengkonfirmasi mimpi kita. Jadi jangan terlalu diikutilah mimpi. Kalau itu mimpi yang baik, bersyukurlah supaya jadi pertanda baik. Kalau mimpi buruk, tahu aja. Jadi kalau kita misalnya lagi tidur mimpi buruk, langsung aja menunda ke kiri. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Tapi jangan ada airnya, ludahnya masih ada istri kita sebelah kiri kan. Cukup kita alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bisi jadi mata kalau kita, dan nggak usah diceritakan. Nggak usah diceritakan. Tapi kalau mimpi baik, semoga itu jadi pertanda baik. Tapi kita nggak usah memastikan artinya apa. Nah kalau yang tadi mimpi berita sesuatu yang gaib ya, tapi mau dikonfirmasi kepada utusan Allah. Betulkah saudara yang kedua ini yang mati setahun setelah yang mati syahid tadi lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sebenarnya mimpi kamu itu benar, namun kamu harus tahu orang yang mati setahun setelah yang mati syahid itu mendapatkan Ramadan berikutnya, mendapatkan Zulhijjah berikutnya, yang mana di Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Berarti dia bukan hanya dapat Ramadannya, dia dapat juga Lailatul Qadarnya. Maka wajar kalau lebih tinggi daripada yang mati syahid sekalipun dari sisi amalannya ya. Nah ini kita harus berharap ya. Jadi sejak sekarang kita terus berdoa, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan nanti wa tasallahu min taqabbal, walaupun Ramadannya belum datang. Ya Allah, selamatkanlah aku memasuki bulan Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku, dan selamatkanlah amal-amal nanti di bulan Ramadan agar Engkau terima ya. Bahkan para salafus saleh dahulu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan 6 bulan setelahnya berdoa supaya amalnya diterima gitu kan. Itu saking Ramadan itu betul-betul dirasakan sepanjang tahun. Jadi harusnya kita lebih ya, dengan kemarin 1 Januari itu bertepatan 1 Rajab. Jadi nggak usah pikir soal tahun baru lah. Ini sudah masuk bulan Haram, jadi furqah, jadi ujian ya. Mana yang lebih dipentingkan ya, dream holiday ya, itu liburan impian ya, tahun baruan kan gitu. Natal itu dream holiday gitu, atau kita akan memasuki bulan Rajab yang akan menyambut 2 bulan setelahnya bulan Ramadan. Berarti kalau sekarang tanggal 12, nanti sudah 12 Rajab, Ramadan tinggal 1 bulan lebih 18 hari, tinggal 48 hari lagi kurang lebih aja gitu gampangnya. Nah kemudian kalau tadi yang disampaikan tentang planetary alignment ya, keselarasan planet-planet, akibat secara fisiknya itu kan kalau bulan purnama saja lautan itu akan pasang naik ya gitu. Itu baru bulan dengan matahari. Ini planet-planet semua ikutkan satu garis gitu kan. Maka itu harus waspada akan banyak gelombang yang besar. Walaupun itu satu fenomena yang langka ya. Tetapi gaya gravitasi planet-planet juga mempengaruhi kita, hanya tidak terlalu besar seperti bulan dan matahari. Bulan karena paling dekat, matahari karena paling besar gitu kan. Tapi planet-planet lain juga ada pengaruhnya, hanya lebih berpengaruh ketika satu
satu garis dengan kita. Nah, itu masalahnya. Jadi 21 sampai 25 tadi ya, Januari itu jangan jalan-jalan ke pantai lah, bahaya. Hati-hati gitu kan, karena itu gelombang lautnya bakal lebih dari biasa. Lalu kalau mau melihat nggak bisa melihat, tetap harus dengan ilmu gitu ya, melihat nggak bisa melihat gimana segarisnya enggak, karena kita kan di bumi aja di titik yang mana gitu. Jadi kita percaya aja lah bahwa sekarang ini lagi satu sejajar lah gitu ya. Itu aja, percaya aja itu perhitungan astronomi ya. Jadi itu hanya supaya masih laku lah ilmu astronomi. Jadi ada berita peristiwa di angkasa begini. Sebenarnya karena saya lulusan astronomi, yang begitu-begitu itu bermanfaat bagi orang yang terlalu mengandalkan alam gitu kan. Karena sekarang ini ada ajaran kita tuh harus memancarkan vibra atau frekuensi yang positif supaya nanti alam universe akan memberi kepada kita yang positif juga. Nah ini salah kaprah ya. Sebenarnya yang memberi tetap Allah gitu. Hanya mereka supaya katanya netral bisa dipakai semua agama. Maka mereka menyebutnya law of attraction itu, pikiran kita positif nanti alam akan menanggapi pikiran itu positif juga kayak gitu. Jadi mereka berpikirnya alam inilah Allah. Nah itu adalah akidah Wahidatul Wujud dan akidah Qadariyah. Wahidatul Wujud dari sisi menganggap Allah menyatu dengan alam, akidah Qadariyah menganggap bahwa kita ikut berperan dalam menentukan masa depan, begitu kan. Nah ini perlu disampaikan dari sisi tauhid. Di situ ada hal yang harus diwaspadai, walaupun dari sisi aplikasi masih bisa dipakai karena ada hadis yang menyebutkan ana inda dzanni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Jadi lebih baik kita berbaik sangka kepada Allah gitu. Bahwa Allah telah membimbing kita untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa ngaji, untuk bisa mengetahui amal itu harus berdasarkan Quran dan Sunnah, baru kita akan selamat ya. Hanya memang orang yang bertakwa itu disifati dengan dua sifat. Yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab yang agung ini yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Jadi kalau orang yang bertakwa, pastilah dia akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Sedangkan Al-Quran hanya benar dipahami melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW. Maka yang dimaksud ayat-ayat Qur'aniyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya Quran, Quran dan Sunnah. Karena kalau ada orang yang mengatakan saya cukup Quran saja, hadis bingung, banyak yang berbeda pendapat, apakah sahih, apakah dhaif dan lain sebagainya. Sudah saya Quran saja, yang disebut golongan ingkar sunnah ya. Maka itu hakikatnya kafir ya. Karena Al-Quran telah menyuruh kita taat kepada Nabi Muhammad, gitu kan? Memayutilah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ingkar sunnah itu walaupun seolah-olah dia paling beriman, saya memang memegang pokok yang paling pasti yaitu Quran, hadis karena beda-beda pendapat sudah saya tinggalkan, maka dia hakikatnya kafir gitu. Karena menolak untuk merujuk kepada Rasulullah SAW ya. Jadi yang dimaksud ayat-ayat Quran ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang pertama, orang yang bertakwa itu akrab dengan ayat-ayat Quraniyah, Quran dan Sunnah. Namun untuk apa? Untuk menyikapi ayat-ayat kauniyah, untuk menyikapi tadi fenomena alam ini kita sikapi seperti apa, fenomena sosial ini kita sikapi seperti apa ya. Yang di alam semesta maupun yang dalam diri manusia itu untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Itu surat 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di sekitar ufuk maupun dalam diri manusia sendiri sampai jelas bagi mereka bahwa Al-Quran ini benar. Jadi puncak daripada kebenaran kalau seseorang sudah
akrab dengan Al-Quran, faham isinya dan menerapkannya. Dikatakan orang pintar itu kalau dia bisa paham Al-Quran dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ya, itu yang disebut ulul albab. Ya, ulul albab. Maka disifati dengan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergiliran malam dan siang, benar-benar menjadi ayat-ayat Allah bagi ulul albab, bagi orang yang menggunakan akalnya dengan benar. Itu ulul albab. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang mereka senantiasa ingat Allah baik ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan merenungi penciptaan langit dan bumi dan apa yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi. Untuk apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Untuk menyatakan, ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, Engkau Maha Suci, fakina adzabannar. Karena kami mengenali hal ini, kami mengakui hal ini, selamatkanlah kami dari siksa neraka dengan menemukan hikmah dalam kejadian maupun dalam ciptaan Allah melalui petunjuk Allah yang melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ternyata ulul albab ini pun sifat orang yang bertakwa, yaitu kalau kita hubungkan dengan surat Yunus surat 10 ayat ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi ayatil liqaumin yattaqun. Jadi sifat kedua orang yang bertakwa itu dijelaskan dalam surat Yunus ayat ke-6. Sesungguhnya dalam pergiliran malam dan siang maupun dalam apa yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi, benar-benar menjadi ayat bagi kaum yang bertakwa. Makanya di sini hakikat keseimbangan itu di sini, bukan orang mengatakan kita harus seimbang dunia dan akhirat, ya. Ilmu tuntut dunia siar kalau begitu. Bukan itu hakikat keseimbangan itu, yaitu kita belajar ilmu agama tapi bisa diterapkan dalam kehidupan. Orang yang belajar agama jangan sampai salah paham dalam masalah ilmu kehidupan gitu ya. Ya, ini yang paling simpel dari ilmu saya, ilmu astronomi. Susah meyakinkan orang yang sudah ngotot, misalnya menurut Al-Quran bumi itu datar, menurut Al-Quran matahari itu mengelilingi bumi, itu susah meyakinkannya karena dia tidak mau terbuka terhadap ilmu fisika misalnya. Kan banyak kan orang-orang yang kuat ilmu Quran dan hadisnya, tapi tidak bisa diyakinkan bahwa bumi ini bulat, bahwa bumi mengelilingi matahari sambil berputar pada porosnya sehingga kelihatannya matahari mengelilingi bumi. Itu susah untuk meyakinkan mereka gitu kan. Kalau mereka tidak membuka diri bahwa ayat Al-Quran ini tetap harus, ya istilahnya, digunakan untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Ini maksud saya, orang yang bertakwa itu mereka bisa melihat ayat-ayat Qur'aniyah untuk digunakan dalam menyoroti ayat-ayat kauniyah, nah gitu. Atau sebaliknya, orang yang terlalu misalnya belajar ilmu alam, susah juga untuk diyakinkan bahwa evolusi Darwin itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan manusia itu dari surga terbentuk. Evolusi Darwin mengatakan manusia bagian dari evolusi yang tadinya amuba, kemudian jadi ikan, kemudian jadi kadal, kemudian jadi dinosaurus, kemudiannya jadi monyet, monyet jadi orang, kayak gitu lah. Itu dari evolusi itu kayak gitu. Jadi kita dengan amuba, dengan COVID-19 itu satu nenek moyang kalau menurut evolusi Darwin. Ya, sarua gitu kan. Itu susah meyakinkan orang yang terlalu kalau dia tidak mau menerima bahwa Al-Quran ini ada hal-hal yang tidak perlu masuk akal tapi pasti benar. Ya. Contohnya Nabi Musa dibakar, Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut terbelah laut. Itu nggak bisa dijelaskan dengan logika apapun. Walaupun berusaha gitu ya, oh ini dulu begini gitu kan. Nah itu mah hanya coba-coba ya. Dosen saya ya Pak Mujiraharto menghubungkan pasukan Abraha yang mau
hancurnya dengan apa? Dilempari batu dengan oleh burung ababil. Nah, lalu kata Pak Muji, pada waktu itu ada fenomena hujan meteor yang sudah dijawab Pak Yusuf. Itu logika ya, tahu apa? Air burungnya di mana tuh? Air hujan meteor, air manuknya di mana? Lalu kalau itu misalnya mereka itu dilempari dengan hujan meteor, bukan oleh burung ababil, diarungkan, lalu apinya dari situ sudah kita terima begitu saja. Soal prosesnya Allah lebih tahu. Ya, tapi orang-orang Quraisy waktu itu yang menyaksikan sendiri hancurnya pasukan gajah tadi kan gitu, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Tapi nggak usah dilogikakan bahwa waktu itu ada meteor shower sehingga akhirnya mereka itu pas kena itu gitu kan. Ya walaupun seperti sekarang misalnya sumur Zam-Zam itu berkah dan tidak habis-habis airnya karena berhubungan dengan Laut Merah lalu masuk ke dalam batu-batuan bumi, jadi keluar terus tuh nggak bisa dari laut. Cuma dapat saringan. Kan sekarang ini ada cara menyaring air kotor, ya nggak usah dimasak itu dengan batu-batuan atau apa, keluar air bersih atau diproses dengan sistem elektronik. Ya, sistem elektronik itu ada mesin ya kita dari pancuran saja bisa langsung diminum gitu kan. Nah kayak begitu, tapi masuk dulu ke mesin itu gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi ya udah nggak usah dilogikan, air Zam-Zam itu air yang penuh berkah dan itu adalah takdir Allah ya. Walaupun banyak penelitian ya kenapa ini jadi penuh berkah dan penuh manfaat segala macam, tapi kan berkah itu bukan hanya aspek fisik, aspek kesehatan misalnya, tapi di sana ada berkah aspeknya aspek rohani. Azam-zamu liman syuribalahu, kalau kita minum dari air Zam-Zam kita berdoa itu lebih didengar dan bisa termasuk cara agar doa diijabah, yaitu dengan sambil minum air Zam-Zam kayak gitu. Makanya kalau yang umroh suka dikasih doa khusus. Nanti kalau minum air Zam-Zam baca doa ini namanya selalu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa syifaan min kulli da'in. Nah, biar menyeluruh gitu kan. Ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan obat bagi segala penyakit. Nah, tapi itu sebenarnya bukan hadis. Hadisnya adalah azam-zamu liman syuribalahu. Minum air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya, jadi untuk berdoa kepada Allah. Ya saya pernah ceritakan ada salah seorang pelajar aliyah di Tasik, dia itu merasa ya jauh gitu ya bisa sekolah ke Madinah, tapi dia tetap pengen bisa sekolah ke Madinah. Lalu dia yakin dengan hadis ini. Begitu ada tetangganya pulang naik haji, buru-buru dia datangin, Pak mumpung baru datang, saya mudah-mudahan masih bagian dari Zam-Zamnya. Kenapa? Dia ceritakan, saya ingin sekolah ke Madinah. Pak, halus mudah-mudahan dikabul. Kasih saya haji itu. Begitu dia minum, ya Allah, saya tuh mungkin tidak terlalu pintar dan juga tidak punya ongkos ke Madinah, tapi saya ingin sekolah di Madinah. Minum aja dengan yakin. Nah, kemudian akhirnya dia keterima bukan di Madinah. Setahun atau 2 tahun kemudian dan sekarang sudah jadi ustaz ya di Cirebon, jadi Yayasan As-Sunnah. Dia jadi kepala aliyah di sana, namanya Ustaz Muhammad As-Sundi. Muhammad As-Sundi. Kalau di sini ada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi. Tapi yang betul itu As-Sundi, kata dia lulusan Madinah. Jadi orang Sunda jangan nyebut dirinya Sundawi, tapi Sundi aja cukup gitu. Kalau orang Bandung Bandunji, kalau saya Lembanji, gitu Bangi, gitu kayak. Orang Jawa Al-Jawi, gitu kan, bukan Al-Jawabi. Imam Nawawi Banten kan mengatakan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, jadi Zam-Zam itu kita yakini saja itu Allah yang menakdirkan, walaupun diteliti secara ilmiah pun betul gitu kan. Cuman yakinnya itu yang penting, yakin bahwa ini adalah yang diajarkan oleh utusan Allah ya, yang diajarkan oleh utusan Allah. Nah, jadi saya ingin menyampaikan fenomena, bukan fenomena alam nih, fenomena sosial yang baru-baru ini baru terjadi. Tadi sudah saya bahas ya, kalau planetary alignment itu kesegarisan planet itu atau conjunction, planetary conjunction itu fenomenanya yaitu tadi nanti kepada pasang surut air laut itu yang paling harus diperhatikan. Tapi ada fenomena sosial yang harusnya jadi renungan kita.
Beberapa waktu yang lalu Presiden Amerika namanya Donald Trump itu mengancam Hamas, mengancam pasukan di Gaza, kalian harus membebaskan Sandera tanpa syarat, gak usah pengen bargaining segala macam. Biasanya kan satu tentara Israel di Sandera bisa diganti dengan ratusan orang yang di Sandera dari pihak Palestina gitu kan. Donald Trump marah katanya, bebaskan Sandera Israel tanpa syarat, kalau tidak kami akan ngirim hell kepada kalian, kami akan ngirim neraka kepada kalian. Gitu kan ngomongnya si Donald Trump itu. Beberapa hari yang lalu dikirim hell duluan oleh Allah ke Amerika kan, betul kan? Itu harusnya buat kita mah begitu. Ya, buat kita harusnya berpikirnya begitu. Kebakaran di Los Angeles itu karena somplangnya Donald Trump. Kami akan kirim hell kepada kalian. Dikirim duluan kan kebakaran di sana. Dan 3 hari kebakaran itu 2 kali lipat biaya yang dilakukan oleh Israel selama perang dengan Palestina. Kerugian dalam kebakaran itu 2 kali lipat daripada genosida orang-orang Palestina. Ya, 2 kali lipat biaya itu. Ya, karena mereka cinta dunia, ya pasti sakit banget dengan kerugian begitu. Ya walaupun yang menanggung kerugian bukan pemerintahnya kan, di Los Angeles itu pemiliknya orang-orang swasta ya, artis-artis dan Hollywood, pemiliknya orang-orang swasta. Tapi kerugiannya itu ya karena mereka tidak mau sadar bahwa Allah menunjukkan ayat-ayatnya sejak ini. Buat kita mah alhamdulillah, bukan kita mensyukuri kemalahan orang lain ya. Tapi alhamdulillah saya mah yakin ini adalah ayat Allah untuk menghibur kita ya. Untuk menghibur, jangan sampai kita istilahnya ragu bahwasanya Allah mampu membalas mereka ya. Nanti di akhirat, di dunia pun sudah diperlihatkan kayak gitu. Makanya tadi ayat yang dibaca alhamdulillah ya surat At-Tur itu kan kisah orang-orang yang merasa bangga bahwa mereka punya kebunnya itu subur, lalu mereka tidak mau untuk berbagi dengan orang miskin. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi ketika mereka mau panen besok harinya, Allah telah menghancurkan kebunnya sebelum itu. Sehingga akhirnya ketika masuk ke dalam kebunnya, akhirnya mereka melihat, ya Allah, kami dolim, kami tidak mau didahului orang miskin dan kami tidak mau berbagi dengan anugerah darimu. Itu masih penting kalau sadar ya. Kalau sadar, Allah masih bisa mengampuni dosa-dosanya ya. Tapi kalau nggak sadar kayak tadi ya, nggak sadar bahwa kebakaran itu salah satunya karena kamu merasa hebat bisa mengirim neraka ke negara orang lain kan gitu. Neraka itu hanya Allah yang tahu gitu, hanya Allah yang punya gitu kan. Ya. Saya bacakan agak lengkap ya di surat At-Tur tentang orang-orang yang merasa punya kebun itu yang mengatakan Al-Quran itu surat ke 68. Kalau At-Tur itu surat ke 52. Surat tukar. Al-Qalam Nun, surat Nun Al-Qalam. Nah ini saya bacakan terjemahnya saja. Diawali dengan Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, atau di sini menghukum mereka, yaitu orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Wala yastatnun, lalu mereka tidak mengecualikan, yaitu dengan mengucapkan insyaallah. Ini yang terjadi sebelum Covid kan? Sebelum COVID-19 sudah banyak yang menghitung keuntungan saya akan begini. Begitu datang COVID hilang sih. Ini harusnya jadi ya
contoh, jadi contoh. Apapun yang kita bayangkan, kita pikirkan bakal menghasilkan, belum tentu itu. Itu harus dengan kata-kata apa? Insya Allah. Mereka tidak mengecualikan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rohmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam karena terbakar seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka saling memanggil pada pagi hari karena tidak tahu kebunnya sudah hancur. Mereka saling memanggil di subuh-subuh pagi hari, gitu ya. Dengan kata-kata, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Sudah niatnya sudah nggak mau berbagi, ya. Niatnya sudah nggak mau berbagi, panen sendiri dan merasa itu hak mereka. Berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Mereka mengira mampu melakukan hal itu. Ketika melihat kebun itu, lalu mereka berkata, sungguh kita benar-benar orang yang tersesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih, ya, memuji Allah. Dan kalau orang yang meyakini bahwa apa yang dia miliki itu dari Allah, tidak mungkin akan bakhil, tidak mungkin akan sulit untuk berbagi. Itu di surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24. Allah Ta'ala berfirman, ma'asoba min musibatin bil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah terjadi satu musibah pun di muka bumi maupun pada diri kamu sendiri kecuali sudah tertulis di suatu kitab yang disebut kitab apa? Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkan kejadian itu. Jadi Allah sudah tahu dan Allah sudah menetapkan itu akan terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Enggak usah pikir bagaimananya, ini mah Allah. Hal itu mudah bagi Allah selesai, enggak usah terlalu kita gini enggak. Sampai akhirnya ada yang mengatakan takdir itu tetap memberikan beberapa kemungkinan, satu titik nanti ada 5 kemungkinan. Kalau menunggu ini jadi ini, kalau menunggu ini tidak. Yang terjadi itu yang Allah telah tuliskan. Yang tidak terjadi Allah tidak tahu, tapi telah dicegah dengan apa yang Allah tetapkan. Itulah kisah Nabi Khidir, kan? Nabi Khidir diberitahu anak ini kalau sampai dewasa akan menyesatkan bapaknya bunuh. Yang terjadi takdirnya anak itu dibunuh duluan, walaupun Allah tahu yang tidak terjadi, gitu kan? Perahu ini akan dilampas oleh raja yang zalim, rusakan, ya, dibolongin. Nanti si yang punya bisa benerin perahu, tapi tidak dilampas oleh raja, gitu kan? Nah itu, jadi takdir itu adalah apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, itulah takdir. Sedangkan yang tidak terjadi, Allah juga tahu. Ketika takdir ini tidak terjadi, akan terjadi yang lain-lain. Itu juga Allah tahu. Bukan berarti karena ada beberapa kemungkinan akhirnya ada multiverse, ada banyak universe. Ada kejadian ketika Abu Yahya tidak jadi ustaz, ada kejadian ketika Abu Yahya jadi ustaz misalnya. Nanti ada banyak alam semesta yang sekarang disebarkan dalam film fiksi, ya, film fiksi kayak Spider-Man, Spider-Man dari alam semesta ini, dari alam semesta ini, dari alam semesta ini, atau Avenger, itu bohong semuanya, ya. Karena ruang dan waktu, walaupun memang ada sejarahnya seperti kata Stephen Hawking, ya, adanya ruang dan waktu itu karena tadi Big Bang, gitu. Tapi semuanya sudah teratur, semua sudah tertulis 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Ini rukun iman. Rukun iman yang keberapa coba? Rukun iman yang ke-6, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kalau kita ngaku Islam, nggak usah ngaku bahwa betul Allah sudah menakdirkan segala sesuatu. Kalau tidak, kafir kita. Tidak percaya takdir berarti apa? Kafir, itu rukun iman, kan? Nah, gitu ya. Kita usah ngaku betul, cuma kita memahami takdir harus dengan Quran dan Sunnah. Jangan sampai cenderung jabriyah, terlalu kasar. Jangan juga cenderung qadariyah, terlalu merasa berkuasa atas takdir kita, ya. Jabriyah itu tidak bertanggung jawab, qadariyah itu sombong. Udah kita pasrah kepada Allah, tapi kita pun disuruh berusaha, disuruh berikhtiar, disuruh belajar, ya. Itu yang betul. Nah kemudian khusus untuk kali ini saya menyiapkan satu hadis karena dalam Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah bagian pertama
dan beramal soleh itu harus sampai derajat kita dicintai Allah. Kita dicintai Allah itu disebut wali Allah. Ya. Dan wali Allah itu sifat utamanya iman dan takwa. Ya, surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah itu tidak merasa takut akan apa yang akan terjadi dan tidak bersedih akan apa yang sudah terjadi, karena mereka menjalani hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Jadi yang terjadi tidak perlu disesali, ya. Kalau ada kesalahan ditobati, ya. Kalau yang benar disyukuri, begitu kan. Nah, kemudian tidak merasa takut akan masa depan, sebab saya pun akan terus melanjutkan hidupku dalam aturan Allah, sehingga Allah, aku harapkan, akan menerima amalku dan mengampuni dosaku, walaupun tetap harus ada rasa takut kepada Allah, tapi tidak takut kepada kejadian asal sudah mengikuti aturan Allah. Ini pesan Ali bin Abi Thalib, ya. La yarjuwanna abdun ila rabbahu wa la yakhafanna illa danbahu. Janganlah seorang hamba berharap bersandar kecuali kepada Allah saja, dan jangan dia merasa takut kecuali kepada dosanya. Ya, yang harus dia takuti kalau dia berdosa. Gitu. Selama benar nggak usah takut. Gitu. Ya. Jadi maju tak gentar membela yang benar itu asalnya benar. Maju tak gentar membela yang benar, asal kita benar nggak usah takut. Ya. Tapi sekarang kan sudah diganti. Maju tak gentar membela yang bayar. Nah, itu masalah itu. Masalahnya begini. Ya. Jadi hadis yang saya maksud adalah hadis qudsi. Apa yang disebut hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai firman Allah. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran langsung kita yakin itu redaksi dari Allah, Allah yang berfirman. Tapi kalau hadis qudsi, maka itu sadar Rasulullah SAW, ya, yang disebut di dalamnya Allah berfirman. Hadis riwayat Bukhari Sahih, ya, yang bunyinya man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa man taqarraba ilayya amri bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sarani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang terjemahnya, barang siapa memusuhi waliku, siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku benar-benar menyatakan perang kepadanya. Jadi kalau kita jadi kekasih Allah, yang akan membela kita siapa? Allah. Ya. Siapa yang bisa menang melawan Allah? Tidak ada. Surat Al-Imran ayat 160. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau kamu ditolong Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa yahdurkum faman alladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kalau Allah membiarkanmu, tidak menolongmu, siapa lagi yang bisa menolong? Tidak ada. Maka hanya kepada Allah lah orang beriman dan yang berserah diri atau bertawakal. Artinya kalau kita merasa susah, merasa kalah, merasa lemah, itu masalahnya adalah kita tidak ditolong Allah, kita belum ditolong Allah. Berarti upaya yang paling utama apa? Cari pertolongan Allah, tingkatkan ibadah, tingkatkan dakwah kita. Nggak usah pikirin masalahnya, nggak usah pikirin makhluknya. Itu hanya jalan Allah saja mewujudkan takdirnya. Tapi Allah telah membuat aturan lain dalam takdir ini. Kalau ingin ditolong Allah, ya sudah, ya, lakukan apa yang disukai Allah. Yaitu dalam hadis ini seperti ini lengkapnya. Wa man taqarraba ilayya bi syai'in,
dimaksud oleh Allah itu dilanjutkan dalam hadisnya, tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, lebih aku cintai mimma aftaratuhu alaihi, daripada yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Kan di kita sering salah kaprah tentang Pak Ustaz, tentang kiai yang tanam minta amalan. Pak Kiai yang mungkin amalan, arti payu dagang, arti nikah deui, arti naik pangkat. Amalan tadi ternyata aneh-aneh yang nggak pernah diajarkan ke orang lain, gitu kan? Ya. Padahal Rasul sudah menetapkan tidak ada yang lebih dicintai Allah kecuali yang difardukan. Berarti perbaiki saja sholat wajib kamu, perbaiki saja saum Ramadan kamu, perbaiki saja pengeluaran zakat kamu, ya, perbaiki saja tadi ibadah haji dan umroh kamu. Karena kadang-kadang ya bapak-bapak yang sudah soleh ini, ibu-ibu yang sudah solehah itu kalau ke pasar teh, ke pedagang teh seperti dipanggil Pak Haji, Ibu Haji kan. Orang kan bisa kekepesan misalnya, terus saya mau berjanji ya, atau orang begitu, tapi dalam hati harus mengatakan apa? Amin gitu kan. Nah minimal kalau mau umroh kan, umroh Ramadan berarti dipanggil Pak Haji dan namun apalagi ada hadis umroh itu adalah haji kecil ya, ya udah Pak Haji dalam arti kecil itu kan dan namun gitu kan, ya, haji kecil gitu. Dipanggil mau umroh kan itu pantas, mau umroh itu pantas gitu. Ya, tapi ini karena di Indonesia saja biasa haji teh harus disebut gitu. Di Malaysia juga begitu. Di luar negeri masih jadi masalah. Umroh ini dipanggil haji kan, ya haja gitu kan. Ya haja gitu kan. Torik berjalan itu sering terdengar kalau kita di Mekah nanti. Ya haja, padahal haji itu orang yang sedang berkunjung, ya, orang yang sedang berkunjung ke Madinah atau ke Mekah itu disebut haji. Nah jadi tidakkah seorang hamba menjelaskan diri kepadaku dengan yang fardu, ya, kecuali itu lebih aku cintai. Lalu setelah itu dia terus menerus ingin dekat kepadaku dengan menambahnya dengan sholat-sholat yang sunat yang diajarkan Nabi, itu yang dimaksud, ya. Sholat-sholat sunat, ya. Maka akhirnya aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, matanya akan aku bimbing, ya. Aku akan menjadi matanya, begitu hadisnya. Tapi bukan berarti Allah menyatu dengan mata kita. Allah membimbing mata kita seperti misalnya Pak Yusuf jadi tangan kanan saya di sebelah kanan. Bukan berarti Pak Yusuf jadi tangan saya kan gitu kan? Tapi Pak Yusuf ini membantu saya menyelesaikan urusan misalnya kayak gitu. Itu yang maksud aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya, aku menjadi kakinya, aku menjadi tangannya. Allah terus membimbing apa yang dia lakukan, dan kalau dia meminta, aku kabulkan. Kalau dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi. Itulah wali-wali Allah. Ya. Artinya, terlepas dari kontroversi, apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika Donald Trump mengancam saudara-saudara kita di Palestina akan ngirim neraka, lalu Allah langsung menunjukkan kekuasaannya, ngirim api, kalau saya jelas, berarti di sana ada wali-wali Allah. Terlepas dari kontroversi, banyak orang yang mengatakan kan mujahidin Gaza itu belum salaf, gitu kayaknya. Kita nggak tahu bagaimana kita bisa menilai orang lain. Kita nggak tahu di sana itu bagaimana. Tapi yakin di sana itu ada wali-wali Allah. Makanya Allah yang langsung menunjukkan kekuasaan. Benar nggak itu? Setuju? Iya setuju. Orang yang di sana doakan, yang nyumbangin banget lah gitu. Untuk kalau jadi hare-hare gitu kan, hare-hare yang saudara kita didolimi oleh Yahudi itu kan. Tapi ini kan berita gembira dari Allah dengan kita melihat dengan kacamata seperti itu, ya. Karena tadi orang-orang yang bertakwa harus melihat ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu bukan hanya fenomena alam IPA, tapi termasuk fenomena sosial IPS. Itu juga ayat-ayat kauniyah, ya, seperti itu. Nah, orang yang yakin kepada takdir Allah tadi sebagai penutup tidak mungkin akan pelit, karena takdir itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dikaila taksau ala ma fatakum, supaya kamu jangan putus asa kalau sesuatu belum kamu dapatkan. Hakikatnya itu sudah tertulis, belum kamu dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, jangan kamu sombong dan bangga dengan apa yang kamu raih.
mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tidak mungkin jadi wali Allah orang yang sombong begitu mah. Siapa itu? Alladzina yadkhuluna, orang-orang yang bakhil. Ali bakhil oren ya, keken-kekennya cat jahe dari saya untuk kasihan, untuk kasihan. Itu tidak mungkin dicintai Allah. Wa yaquluna an-nasa bil bukhli, bukan hanya dia bakhil, dia nyuruh orang lain juga tidak memberi. Dia menghalangi orang yang mau memberi. Gitu. Ya. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling dari pengajaran ini fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaupun kamu bakhil, walaupun kamu kolot, Allah mah tetap kaya, tetap terpuji, tidak dirugikan oleh kebakhilan kamu sedikit pun. Gitu. Kamu sendiri yang rugi kalau bakhil, seperti pemilik kebun tadi. Dia datang pagi-pagi ke kebunnya menghalangi orang miskin untuk ikut mendapat ya katakanlah kerajiman untuk orang daya rumah gitu kan. Tiba-tiba dia sendiri kan dapat apa-apa. Itu baru di dunia. Ya, ujung-ujung ayatnya kan siksaan di akhirat lebih pedih lagi kan itu tadi. Ya. Surat Nun ya tadi saya salah surat Al-Qalam. Ya, surat Al-Qalam. Jadi ada di akhirat lebih berat dari itu, lebih berat dari kebakaran di Los Angeles itu, tidak siksaan neraka di akhirat lebih berat dari itu. Nah ini maksudnya terima kasih Pak Sugiono sudah menunjukkan berita terbaru. Saya sendiri sudah kurang mengikuti ya berita astronomi itu, tapi kita menggunakan Al-Quran itu untuk fenomena IPA maupun fenomena IPS ya, fenomena alam maupun fenomena sosial itu tetap di sana ada ayat-ayat Allah. Ya. Jadi nggak tahu ya, ada gunanya juga saya sekolah IPA dulu sebelum saya sekarang terjun di bidang IPS, di bidang kemasyarakatan, bukan bidang IPS. Tapi saya belajar IPA dulu, belajar astronomi dulu. Gitu. Mohon doanya karena saya belum selesai menyelesaikan kuliah pendidikan karakter mimpi ya. Padahal nilainya udah umroh udah 3,81, beta dan hiji Pak Iwan lumayan. Ya. Untung sekarang ini ada RPL, rekognisi pembelajaran lama. Jadi nilai-nilai yang lalu tetap diakui, saya tinggal bikin tesis saja, tinggal nunggu lulusnya. Doanya berarti dilancarkan biayanya maupun pekerjaannya gitu. Karena penting ternyata mengamati IPS dengan ilmu itu penting juga, apalagi pendidikan gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau berkomentar sebelum sholat. Udah waktunya sholat? Belum banget. Oh, Pak Iman dulu sebelum Pak Yusuf ya, Pak Yusuf mau Pak Imran. Waalaikumsalam. Ya. Sosial, ekonomi, ya. Bukan dengan haji yang antriannya itu 25 tahun. Ya. Confirm ya. Ya. Walaupun juga ada yang meninggal dengan naik. Boleh nggak ikhtiar mensiasati ada bank yang menawarkan? Kalau BSI nggak mau ya. Bu, bayar bank itu sekarang 59 juta. Saya 59 juta. Ya. Tapi by the end di dalam 25 tahun yang akan datang. Ya. Itu confirm tidak ada tambahan lagi kan nilai waktu time value of money sekarang. Ya. Nah, gitu. Nah, ada bank yang menawarkan itu BRI ya. Tapi di hold itu si dana itu sampai kita berangkat. nah itu bosan, nah itu halal nggak? Walaupun nanti naik ya. Kata dia enggak, karena bisa dihitung udah dia udah. Iya, pemerintahnya naik. Oh iya, iya betul. Dia itu mensimulasikan sampai 25 tahun itu 206 juta. Iya. Kita kan nggak terpukul dengan nominal ya, tapi kan value-nya ya. Nah permasalahannya itu dari mana Bu kok bisa begitu? Ya apa dari bunga berbunga? Nah permasalahannya itu. Maksudnya betul apakah ini riba enggak gitu lah intinya. Ya pada dasarnya kalau secara ilmu atau boleh nggak gitu dengan cara begitu gitu? Kalau secara ilmu nilai waktu dari uang itu adalah masuk akal atau logis bahwa uang kita 10 juta tahun 95 berbeda dengan 10 juta sekarang. 10
10 juta tahun 95 kita masuk ke supermarket bisa ngeborong segala macam. Akhirnya 10 juta tahun 2025 masuk supermarket sakaranya kita nanti bingung 10 juta. Nah kayak begitu lah, itu dari waktu dan uang yang maksud Thailand. Ya, tapi kalau kita beli sesuatu yang belum terjadi, itu jadinya seperti asuransi. Ya, ya kalau di ilmu trading itu disebutnya option. Option itu jadi gini, ini kita ada emas nih bisa naik bisa turun, tapi kita beli optionnya. Jadi kalau mau turun tidak akan lebih dari harga option ini, nah itu yang disebut asuransi. Nah, saya tidak tahu dari sisi apakah ini nanti si option itu rugi atau tidak, tetapi kalau akadnya, ya akadnya dan itu ada jaminan itu dibolehkan akadnya. Tapi caranya dia karena kita di banknya bank umum itu yang kita ragu. Caranya pasti dia dengan riba dan lain-lain. Kalau akadnya dibolehkan, ya akadnya dibolehkan. Hanya caranya, nah makanya kalaupun mau begitu, tolong cari bank syariah. Tapi kata Pak Iwan, BSI nggak mau. Nah, itu masalahnya. Kalau BSI nggak mau, berarti ada bentuk lain. Ya. Bentuk lain misalnya, kalau di BSI itu di holdnya tapi harus berupa barang, bukan berupa uang. Belikan masalah yang harus berjuta, kalau simpan dia tahun sekian saya berangkat, ya tarik dijual lagi, nah itu baru bisa. Kalau di bank syariah, jadi bukan uangnya berupa barang. Ya. Emas makanya bisa jadi uang, bisa jadi barang. Kalau sekarang emas dianggap barang. 59 juta beli emas tapi simpan di BSI. Kalau nanti di 25 tahun lagi bisa dipakai hadiah. Nah itu bentuk begitunya itu yang harus kita waspadai dari sisi pengelolaannya. Akadnya sih boleh-boleh saja. Kita dijamin misalnya nanti kamu kalau begini akan dikasih begini itu boleh. Ya, seperti gadai kan. Gadai itu sebenarnya ya gadai yang benar lah ya. Saya misalnya gadai ini 2 juta misalnya. Mau kan? Beli lagi 2 juta, cuma mungkin bisa juta. Tapi diambil kapanpun harganya tetap 1 juta, gitu kan? Tapi itu kan kaitannya dengan barang. Ya, kalau ini mah kan beli tiket ibadah haji sekarang 59, tapi boleh disimpan dulu. Nanti diambil kapanpun itu tidak akan berubah, tidak akan ada tambahan. Ya, kalau berubah barang. Jadi dari sisi akadnya dibolehkan dari cara itu, anggap gadai ya. Tapi karena banknya bank konvensional itu yang jadi masalah. Dia menjaminnya dengan perputaran yang menurut kita itu perputaran riba. Itu masalahnya. Jadi penjaminannya itu yang jadi masalah, bukan akadnya. Nah kalau dengan bank syariah bisa diakadin tadi, mungkin nanti diubah dulu dalam barang atau apa, gitu. Nah baru bisa jadi syar'i. Wallahu a'lam. Ya, kalau ingin akad dengan bank yang syar'i dan kita nggak tahu ilmunya, yang penting sudah disetujui DSN ya udah selesai. DSN itu apa? Dewan Syariah Nasional. Tapi kan DSN kadang-kadang salah faktanya terbayar, yang menganggap salah atau melakukan atau nyalahkan karena sudah ada yang menjamin neraka namun salah oke sudah ada yang nanggung gitu kan. Nah kalau yang seperti itu karena dengan bank konvensional itu yang saya tidak setuju. Kalau akadnya sih bisa dilakukan akadnya seperti itu. Cuma banknya bank konvensional itu yang saya tidak setuju. Artinya terlarangnya dari sisi kerja si bank itu sendiri, ya. Kerja si bank itu sendiri yang melakukannya dengan cara riba dan kita menerima bagian ribanya. Ya. Beda dengan kalau kita, tapi ini tetap ada dosanya ya. Kalau kita yang membayar ribanya beda. Misalnya orang teh nyicil 5 harga 1 miliar, nyicil 10 tahun jadi 1,5 miliar misalnya. Berarti kita yang ngasih riba, dia yang berdosa, kita dosanya nggak bagian dari detik, tapi dosa mungkin. Kalau misalnya konvensional, kalau ini mah kan kita yang kebagian ribanya itu yang masalah. Kalau dia diprosesnya dengan cara riba, itu masalahnya di situ. Maka dari itu terus kita tahu bahwa harga lagu itu adalah terserah diri ya. Tapi ketika saya dengar paparan Ustaz hari ini, kayaknya agama Islam itu harus ada aliasnya, yaitu agama harapan. apa? Agama harapan.
Saudara Rias nih, agama Islam ini yaitu agama harapan, karena kita ini diberi harap ya. Dari tadi ada dari sekian bulan ada 3 bulan yang termasuk bulan haram, dan kalau 4 bulan bulan haram, dan bila kita beribadah di bulan-bulan itu ada gains ya, ada pertambahan ininya pahalanya. Terus sampai juga hadis yang masih dipermasalahkan yaitu sholat suruh juga seperti itu ya. Jadi beri harapan gitu. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Terima kasih. Yang pertama, dalam pernyataan ahli akidah ya, man abadallaha bil hubbi wahdahu fa huwa siddiq, wa man abadallaha bil khawfi wahdahu fa huwa hadudi, wa man abadallaha bil roja'i wahdahu fa huwa munji, wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi wal roja'i jami'an fa huwa mu'minun muwahhid. Yang artinya, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, dia seorang zindik. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, dia seorang khawarij. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan harap saja, dia seorang murji'ah. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan harap bersama-sama, maka dia seorang mukmin muwahhid. Seorang yang bertawakal itu disertai dengan cinta, takut dan harap. Bukan hanya harap, cinta, takut dan harap. Ya, itu satu. Jangan cuma harap, cinta, takut dan harap. Tapi harapnya ini juga jangan menganggap itu hanya harapan. Tapi kita yakin itu kepastian. Yakin itu adalah kepastian. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 18. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah yang menghidupkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. 5 sifat orang yang memakmurkan masjid akan termasuk orang yang berada dalam petunjuk, berada dalam siratal mustaqim. Fa'asa, semoga atau mereka diharapkan termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Nah, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kullu asa fil Qur'ani wajibah. Semua harapan, semua semoga itu dalam Al-Qur'an itu pasti. Contohnya asa ayat asaka lamuka maqam mahmuda. Semoga Allah akan membangkitkanmu ke tempat yang terpuji. Nabi Muhammad kan pasti mendapat maqam mahmuda, walaupun kita terus berdoa setelah adzan kan. Ya, tapi kita yakin itu pasti. Jadi kita berharap dengan harapan yang bersifat pasti. Di situ mah doa dalam pakai insya Allah kan orang. Ya Allah ampuni engkau jika kau kehendak, ampuni aku jika kau kehendak. Itu tidak boleh malah melakukan doa orang pakai insya Allah. Gimana doa Allah pakai insya Allah? Karena harapannya harus bersifat pasti, itu satu ya. Jangan ragu kayak tadi misalnya sholat qobla subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dulu Pak Yusuf juga pernah nanya. Cuma harapan doang dunia dan seisinya sih ada, amalnya itu bukan duit. Ya itu karena kita kurang yakin itu masalahnya. Kalau kita yakin aja tenang aja. Qobla subuhnya saja sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Adapun sholat suruh soal pahalanya itu mungkin dipersepsikan karena derajat hadisnya hasan. Sholat suruh pahalanya akan mendapatkan haji dan umrah secara sempurna. Akan disebut 3 kali tamatan. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan kata saya Al-Albani. Tapi ingat, ini bukan dhaif berarti hasan. Nah, adapun melakukannya itu sahih, yaitu hadis riwayat Muslim. Melakukan sholat subuh itu sahih, hadis riwayat Muslim. Yaitu Rasulullah SAW kalau sudah sholat subuh berjamaah duduk di masjid, kemudian beliau berdiri baru pulang. Yang jadi masalah koma wan sorofa ini oleh orang-orang yang mengartikan Rasulullah berdiri lalu pulang, seolah-olah cuma berdiri pulang. Karena pulang nggak mungkin merondan kan. Padahal yang dimaksud berdiri adalah sholat gitu, koma wan sorofa. Nah, itu kan diartikan koma terus berdiri pulang, enggak. Koma itu maksudnya iqamah terus sholat. Jadi sholat 2 rakaat pada waktu
matahari sudah lewat waktu terlarang itu sunnah. Sholatnya mah hanya pahalanya saja yang tadi dipermasalahkan, bukan soal sholatnya, bukan soal amalannya. Tapi karena itu sunnah, tapi udah beda naon lah, nggak usah gara-gara kalau lakukan. Nunda jangan kata gitu ya. Hukumnya kan sunnah. Rasul itu kalau sholat di masjid setelah subuh berjamaah, beliau nunggu matahari terbit, kemudian beliau berdiri baru pulang. Nah, berdiri di sini maksudnya apa? Berdiri sholat. Makanya ada hadis, datang ke rumah, al-inakum syai'un, ada makanan enggak? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Idan ini sore, padahal sudah terbit matahari nih. Rasul mengatakan apa akan sahur? Karena belum makan dari subuh kan. Itu namanya sahur mutlak. Nah, ini masalah khilafiyah memang dalam masalah sahur mutlak, dalam masalah sholat syuruk tadi. Tapi sholatnya sendiri bukan khilafiyah. Karena hadisnya ada hadis Muslim. Tapi pahalanya yang hadis dan umrah itu yang khilafiyah. Hanya karena kita juga tidak bisa menentukan sendiri hadis, saya percaya aja saya Al-Albani mengatakan dari sini hasan, artinya boleh diamalkan ridhoi. Soal dapat soal nama ya, kumaha ya, soal dapat pahala aja. Hanya melakukannya insya Allah bukan tidak, melakukannya ada dasarnya. Hanya memang tadi diartikan koma dan sofa, ada yang mengartikan berdiri lalu pulang. Tidak mungkin riwayat hadis mengatakan berdiri lalu pulang hanya sekedar berdiri pulang, berdiri teh sholat lalu pulang. Dan tidak mungkin kalau selesai pulang dengan rodan gitu. Ya, jadi maksud berdiri adalah sholat dulu lalu pulang. Itu bisa dilihat dalam penjelasan Sahih Muslim. Ya, dalam penjelasan Sahih Muslim pasti ada keterangan yang maksud koma di sana adalah apa? Berdiri sholat, bukan sekedar nangtung baru pulang, bukan sekedar nangtung tapi berdiri sholat. Saya kira itu dulu ya, karena sudah jam 6 dan sudah boleh. Kalau yang mau yang bisa sholat syuruk tadi, mudah-mudahan benar tadi dapat pahala haji dan umroh. Tapi sholat sama sunnah dilakukan oleh Nabi juga. Ya, dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Suruh